Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya hanya ingin mengingatkan lagi bahwa setidaknya ada 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang beberapa waktu yang lalu atas sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setara Institut menemukan fakta bahwa 10 PTN ini terpapar dengan gerakan Islam radikal, terpapar paham radikalisme. Ke-10 PTN yang terpapar radikalisme itu adalah 1. UI, Universitas Indonesia. Yang kedua, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN. Yang ketiga, ITB Bandung. Yang keempat, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kelima, Institut Pertanian Bogor atau IPB. Keenam, Universitas Gadjah Mada atau UGM. Yang ketujuh, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Jogja ya. Yang kedelapan, Universitas Brawijaya. Yang kesembilan, Universitas Airlangga. Dan ke-10, Universitas Mataram. Hal itu disampaikan oleh Direktur Setara Institut Halili yang mengungkapkan sebanyak 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar paham radikalisme. Hal itu diungkapkan Halili berdasarkan hasil penelitian bertajuk Wacana dan Gerakan Keagamaan di kalangan mahasiswa, memetakan ancaman atas negara Pancasila di PTN. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Setara Institut ini pada kurun waktu Februari sampai April 2019 yang lalu. Dan sampai hari ini kita belum mengetahui evaluasinya seperti apa. Karena paparan paham radikalisme di kampus-kampus ternama ini sungguh memang menjadi perhatian banyak pihak ya. Ketika itu memang sangat deras sekali. Menjelang atau pasca HTI dibubarkan, kemudian setelah itu tidak lama FPI juga ikut dibubarkan. Kemudian ada oknum-oknum dosen yang juga muncul di publik yang ikut mendukung gerakan khilafah. Kita masih ingat kan, ada nama Suteki di Semarang, kemudian yang lain-lain. Nah, terkait dengan hal ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada semua pihak. Ada baiknya paparan radikalisme di kampus-kampus negeri ini untuk dievaluasi kembali, diselidiki kembali sejauh mana program pemerintah dalam hal mengatasi radikalisme di kampus-kampus perguruan tinggi tersebut sudah efektif atau belum. Saya khawatir jangan-jangan gara-gara paham paparan radikalisme agama di kampus-kampus ini yang sudah cukup lama ya, itu 2019, berarti sekitar 4 tahunan yang lalu. Sampai hari ini kita belum tahu evaluasinya seperti apa. Nah, kalau misalkan hal itu hanya ditemukan saja tapi penanganannya tidak maksimal, maka tentu saja munculnya wacana sivitas akademika kampus-kampus perguruan tinggi hari ini yang mengevaluasi, mengkoreksi, mengkritisi Presiden Jokowi kita hari ini menjelang pemilu 2024 menjadi wajar menurut saya, menjadi lumrah karena barangkali hal itu diakibatkan oleh paparan paham radikalisme agama di kampus-kampus yang belum diselesaikan, yang masih belum diselesaikan. Dan untuk itu saya kira negara, aparat yang berwenang ada baiknya untuk memprofiling, meneliti, menginvestigasi guru besar, aktivis-aktivis kampus, sivitas akademika yang kemarin nampak ikut terang-terangan mengkoreksi sih nggak apa-apa lah ya, mengkritisi Pak Jokowi di tengah kita diambang pintu mau pemilu. Ini menurut saya layak lah, patut diduga untuk dicurigai bahwa apa yang mereka suarakan bukan
semata-mata suara demokrasi dari kampus, bukan suara-suara yang objektif, tapi jangan-jangan adalah suara-suara politis yang didasari oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu berbasiskan paham radikalisme itu. Tidak menuduh, tapi ada baiknya ditelisik gitu. Ada baiknya diselusur. Jangan-jangan gara-gara diantaranya masalah paparan paham radikalisme di kampus ini yang belum selesai. Jangan-jangan gitu ya. Kalau evaluasi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika sejumlah kampus di negara ini dilaksanakan jauh-jauh hari pada saat kita sedang normal, tidak diambang pintu pemilu itu masih sangat welcome. Kita terima dengan baik. Pada saat negara tidak punya hajat besar, tidak sedang mau menghadapi pemilu, mereka diam-diam saja, ya. Nggak ada gerakan-gerakan yang masif begitu. Tapi pemilu sudah diambang pintu, tinggal seminggu lagi tiba-tiba mereka rame-rame membuat wacana melawan, mengkoreksi demokratisasi. Ya, dalihnya kan demokratisasi itu kepada pemerintahnya Pak Jokowi ini kan ada apa? Patut dipertanyakan. Dan menurut saya indikasi temuan dari riset yang dilakukan oleh Setara Institut ini sempat menggemparkan publik ketika itu. 10 PTN yang terpapar paham radikalisme ini menurut saya bisa menjadi acuan untuk ditindaklanjuti, untuk dievaluasi lagi. Jangan sampai kemudian suara-suara kampus yang mestinya suci gitu ya dalam tanda petik dari kepentingan politik praktis kemudian dipakai identitasnya oleh kelompok-kelompok Sivitas Akademika yang sudah terpapar oleh paham-paham radikal. Ini tidak boleh terjadi. Saya sekali lagi tidak menuduh, tapi bahwa kewaspadaan itu menurut saya penting untuk bisa menilai secara objektif, mengevaluasi secara objektif apakah suara mereka betul-betul suara demokrasi kampus, suara Sivitas Akademika yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuan dan objektivitasnya, ataukah suara-suara yang ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis menjelang pemilu Pilpres 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.